Bel tanda masuk telah berbunyi. Baik anak-anak ini sekalian, sebelum kita mulai proses belajar mengajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu pada hari ini Bapa. Bapa, terima kasih atas nafas yang masih Engkau berikan Bapa, masih Engkau berikan juga kami kesehatan Bapa. Bapa, dimanapun kedua orang tua kami berada, jaga dan sertai mereka Bapa, agar mereka mampu memiliki kami Bapa. Bapa, di atas segalanya kami dalam kasih berdoa dan dosa dan kesalahan, kiranya Engkau ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa. Bapa, sebentar kami akan melakukan proses belajar mengajar. Berkatilah hati dan pikiran murid ini Bapa, agar mereka mampu mengetahui pembelajaran pada hari ini Bapa. Inilah doa-Mu dengan peran Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik anak murid ini sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang listrik. Ayo dibuka dulu bukunya ya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Miss. Udah siap untuk belajar hari ini? Dan Miss. Baik, kita hari ini akan mempelajari tentang listrik. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama, kalian akan mengerti tentang sumber energi listrik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian akan mengetahui benda-benda yang menghasilkan energi listrik. Yang ketiga, kalian akan mengetahui benda dalam kehidupan sehari-hari yang menghasilkan energi listrik. Yang keempat, kalian akan mengetahui cara menghemat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, kalian akan melakukan atau merancang rangkaian listrik rambu lalu lintas. Oke. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Miss mau bertanya. Orang zaman dahulu melakukan aktivitas di malam hari menggunakan apa untuk membantu mereka? Ada yang tahu? Ya, silakan Laura. Ya, benar. Lagi? Ada? Iya, benar. Nah, jadi orang zaman dulu itu kan zaman dulu itu belum ada listrik. Nah, jadi tapi biarpun belum ada listrik, mereka harus tetap melakukan aktivitas di malam hari. Contohnya, ya mereka harus tetap juga belajar di malam hari, memasak di malam hari, menulis, tidur juga ya kan? Nah, jadi mereka itu menggunakan itu dengan yang adanya aja, cahaya yang ada, seadanya aja. Contohnya lilin, obor, lampu semprong. Nah, jadi itu seadanya aja. Kalau lilin itu kan cuma sedikit cahaya kan? Nah, jadi orang zaman dahulu itu untuk melihat benda itu sangat susah karena belum ada listrik. Nah, jadi Miss mau bertanya lagi. Siapa yang kenal baterai? Ya, coba Laura. Ya, benar. Baterai itu digunakan untuk apa? Siapa yang tahu? Mengisi kayak misalnya jam, membuat jamnya bisa bergerak. Iya, benar. Alda tahu? Baterai itu gunanya apa? Tahu? Baterai. Oke, nah jadi inilah baterai. Nah, ini baterai anakku, ini baterai. Nah, ini baterai yang ukuran besar.
Ini baterai. Nah, jadi Miss mau nanya juga. Mau nanya lagi, nampak kan gambarnya? Nampak nih. Nampak kan? Nah, apa yang di dalam gambar ini? Apa yang ada di dalam gambar? Ada anak-anak lagi main mobil. Oh, lagi? Mobil-mobilan. Main mobil-mobilan. Mereka ada berapa anaknya? Berdua. Mobil-mobilan itu kenapa bisa bergerak? Karena ada baterai. Karena ada baterai kan? Benar. Nah, jadi di dalam mobil-mobilan ini ada arus listrik. Jadi arus listrik di dalam mobil-mobilan inilah yang menggerakkan baterai. Ngerti? Nah, jadi kalau misalnya ada pun baterainya, ada pun arus listriknya, tapi kalau nggak ada baterainya, sama aja mobil-mobilannya nggak bisa bergerak. Ini mobil remote kan, tahu kan semua mobil remote kan? Nah, kalau mobil remote itu kan di remote-nya yang ada baterai kan? Baterai yang kecil tapi kayak gini juga bentuknya, tahu kan? Nah, jadi kalau misalnya nggak ada di dalam remote ini baterai, jadi mobilnya itu nggak bisa bergerak. Ngerti? Nah, jadi kita sekarang membahas pertama sekali tentang sumber energi listrik. Oke? Sumber energi listrik. Coba dulu baca. Sebentar ya. Miss perlihatkan. Halo. Oke. Sekarang kita akan mempelajari sumber energi listrik. Coba baca dulu ada ya. Kosannya ya, Nak. Di kelas 6 kalian telah mempelajari sumber energi. Salah satunya adalah baterai. Baterai merupakan sumber energi listrik. Pada mobil-mobilan, energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak. Karenanya mobil-mobilan dapat bergerak. Sumber energi listrik yang terkenal antara lain baterai, aki, sumber energi listrik yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu baterai. Baterai merupakan elemen penting dari fungsi kimia berbeda. Kutub baterai yang menonjol disebut kutub positif. Kedua satu lagi yaitu dasar baterai disebut Kami ya, Nak. Nanti Miss tanya. jika kutub itu dihubungkan dengan status kabel, maka terjadilah aliran listrik pada kabel itu. Kosannya, Nak. Tegangan listrik pada baterai sekitar 1,5 volt. Nah, jadi sumber energi listrik itu salah satunya baterai. Jadi baterai itu termasuk sumber energi listrik. Baterai, benar baterai semua kan? Nah, jadi baterai itu yang menonjol tadi katanya kan, yang menonjol kutub apa? Ya, yang nggak ada tonjolan? Iya, benar. Kakak gambar, Miss gambarkan ya. Baterai. Yang pertama itu baterai, sumber energi listrik. Yang pertama baterai. Oke? Nah, jadi baterai itu kita ibaratkan seperti ini gambarnya. Udah? Seperti ini ya. Nah, lihat kan? Oke, nah inilah yang menonjol tadi kan? Ini nggak menonjol kayak gini tadi. Nah, inilah yang positif, ini yang negatif. Nah, jadi kalau misalnya kutub positif dan kutub negatif ini disambungkan ke kawat atau ke kabel, maka akan terjadi yang namanya arus listrik. Arus listrik, oke? Arus listrik itulah yang bisa menghidupkan lampu. Oke? Oke. Tapi bukan cuma baterai aja yang menjadi sumber energi listrik. Ada lagi, kita lihat ya. Bisa kasih tahu. Tapi sebelum kita
jam dinding. Mana jam dinding? Oke. Biasanya jam dinding itu dipakaikan baterai kan? Kalau nggak ada baterainya jam dinding itu bisa bergerak nggak? Enggak. Berarti jam dinding itu bisa bergerak karena apa? Iya, benar. Nah, jadi menurut kalian apa yang dimiliki baterai itu? Kenapa bisa menghidupkan arus listrik? Apa yang dimiliki jam dinding? Ayo. Apa yang dimiliki baterai tadi? Kenapa bisa menggerakkan jam? Iya, benar. Berapa volt tadi di dalam baterai? Iya, benar. 1,5 volt. Oke. Tapi kan Miss bilang tadi bukan cuma baterai aja menjadi sumbernya kan? Ada lagi. Kita baca lagi yuk. Coba Laura baca. Kelihatan nggak? Ini ayo belajar. Nggak kelihatan ya? Bentar ya. Ini dia. Oke, baca ya Laura. Kelihatan? Iya. Kelihatan? Ayo belajar. Malam hari menjadi terang karena adanya listrik. Kita pun dapat menyalakan televisi, radio, dan setrika. Namun, tahukah kamu dari mana energi listrik itu berasal? Selain dari baterai, energi listrik juga berasal dari dinamo dan generator sel surya serta nuklir. Dinamo terdiri atas magnet dan kumparan magnet terletak di antara kumparan dan kurung kepada dinamo. Ketika radio sepeda berputar, kepala dinamo ikut berputar. Dengan demikian magnet di antara kumparan juga berputar. Syaratnya kepala dinamo harus menempel pada roda sepeda. Putaran magnet di antara kumparan inilah yang menimbulkan arus listrik. Kecepatan putaran roda mempengaruhi besar arus listrik yang dihasilkan. Semakin cepat roda berputar, semakin besar arus baterai. Energinya juga semakin besar. Ini terbukti ketika sepeda bergerak cepat. Semakin cepat sepeda bergerak, lampunya nyala makin terang. Pada generator cara rajikan hampir sama dengan dinamo. Hasilnya hanya saja energi listrik yang dihasilkan generator lebih besar. Agar menghasilkan arus listrik, magnet di generator harus berputar. Pada pembangkit listrik, generator digerakkan oleh air atau angin. Ada juga yang digerakkan oleh uap air. Sudah? Oke. Bentar ya. Bisa dibaca Nana? Coba baca A baterai. A. Baterai, salah satu sumber energi listrik yang mudah dibawa kemana-mana. Depannya. Masih satu soalnya besar. Negatif, positif. Terbaca dek. Oke. Coba dicatat dulu di dalam temannya.
sumber energi listrik. Catat ya, jangan lama-lama ya. Kalau sudah dibilang ya nak, Itu digambar juga. iya ini gambar baterai seperti ini. Oke, ini gambarnya ya, ini baterainya, digambar baterainya ya. Sudah? Kalau sudah? Ya, oke, baik anak-anak ini semua sekalian. Nah, jadi baterai kan salah satu sumber energi listrik. Nah, jadi baterai ini baterai menjadi sumber energi listrik yang mudah dibawa kemana-mana. Kan baterai ini bisa kita kantongi, ya kan? Bisa kita masukkan ke dalam tas. Jadi makanya dibilang mudah dibawa kemana-mana. Oke, nah tadi ini ada yang menonjol kutub apa? Iya, yang nggak menonjol kutub? Iya, benar. Di dalam baterai ada berapa volt? 1,5. Iya, benar. Oke. Lalu yang kedua apa lagi, Miss? Sumber energi listriknya. Yang kedua, sebentar ya, Miss hapus. Yang kedua itu ada apa tadi yang dibaca Laura? Ayo, Laura tadi yang baca ada apa aja? Yang kedua. Ada apa, Nak? Ayo, Laura kalau tadi yang baca, masa nggak ingat? Yang B ya. Ada apa? Ada apa, Nak? Ada dinamo dan generator. Oke? Yang kedua itu ada dinamo dan generator. Nah, jadi dinamo digunakan untuk sepeda. Atau kalian masih tahu mainan mobilan Tamiya? Nggak tahu ya? Oh, kalau dulu Miss kalau main mobilan kan nggak sanggup beli mobilan remote, jadi pakai mobilan Tamiya. Nah, jadi mobilan Tamiya itu pakai dinamo. Dinamo itu seperti ini bentuknya. Kelihatan kan? Miss kan nggak pandai gambarnya, jadi Miss dengarkan aja. Itulah gambar dinamo. Iya, Tamiya. Dia kayak mobil balap. Iya, kayak gitulah. Nah, di dalamnya itu ada baterai, ada kabel kawat-kawatan, tapi harus digunakan juga dinamo. Dinamo itu sumber energi listrik. Nah, sama generator. Cara pekerjaannya itu juga sama. Hanya saja antara dinamo sama dan generator. Nah, antara dinamo dan generator, sumber energi listriknya yang paling besar itu ialah generator. Miss buat di sini perbedaannya ya. Miss buat di sini perbedaan. Oke. Yang pertama, nanti buatnya bentuk tabel aja ya. Perbedaan di sebelah kiri, di atasnya dinamo dan di sebelahnya lagi generator. Oke, dibuat tabel aja. Yang pertama,
Arus listrik dinamo lebih kecil dari arus listrik generator. Ditulis ya. Arus listrik dinamo lebih besar dari arus listrik generator. Oke, yang pertama perbedaannya, diingat ya, nanti misalnya. Yang kedua itu generator digerakkan oleh angin atau air, sedangkan dinamo digerakkan oleh sepeda. Jadi kalau misalnya sepedanya cepat, dinamo ini bergeraknya juga lebih cepat. Nah, jadi Miss kalau misalnya sepedanya bergerak lambat, ya dinamonya juga bergerak lambat. Dan juga arus yang dirasakan dinamo ini juga sedikit. Nah, tapi kalau generator ini digerakkan oleh air dan angin. Nah, jadi kalau misalnya contohnya itu di kayak sungai-sungai yang arusnya besar, sungai yang arusnya besar, disitulah diletakkan generator, berputar lantai generatornya ini. Iya benar, kayak kincir angin. Tapi ini ada di air, ada di angin juga. Kalau di angin itu di udara kan, tinggal aja dibuat generatornya. Miss buat lagi perbedaannya. Dinamo digerakkan oleh sepeda, sedangkan apa? Generator. Ya, generator digerakkan. Iya benar, oleh air dan udara. Dalam kurung angin ya. Oke, lihat anak-anak Miss. Oke, dicatat dulu ya, nanti kita lanjutkan. Catat dulu. Oh, nanti Miss kasih tahu ya. Nanti Miss tunjukkan. Lalu anak-anak Miss sekalian, yang ketiga itu ada sel surya. Sel surya itu di mana Miss? Yang ini. Kelihatan tidak? Itu kelihatan Miss. Kelihatan ya? Oke, dan Miss jelaskan ya sel surya. Sel surya. Ya. Miss hapus dulu. Jadi tuliskan perbedaan antara dinamo dan generator itu cuma dua. Yang pertama tadi apa? Arus listrik dinamo lebih kecil dari arus listrik generator. Alur listrik dinamo digerakkan oleh sepeda, sedangkan alur listrik generator digerakkan oleh air atau udara. Alur. Sel surya. Nah, jadi anak-anak sekalian, sel surya ini itu sama dengan matahari. Sama dengan matahari. Pasti kenal kan yang namanya matahari kan? Jadi matahari loh. Miss, kenapa matahari bisa jadi sumber arus listrik? Gitu ya kan? Miss, kenapa kok bisa jadi sumber arus listrik? Iya, karena matahari ini, justru matahari inilah yang menjadi sumber energi listrik terbesar. Sumber tadi Miss bilang?
apa alami, cuman mengubah sel surya menjadi sumber energi listrik itulah memakai mesin. Mesinnya dia gimana ya, dari disebut juga tadi seperti pantulan cahaya matahari begitu. Nah ini dia, kelihatan kan? Nah seperti itulah. Nah jadi sel surya ini sering dipasang di atap rumah. Sel surya sering dipasang di atap rumah. Oke, ngerti anak ya? Yuk, ditulis dulu yuk. Oh, maksudnya pasang dia di stand, di genteng. Ini sel surya ini tadi. Inilah yang alat untuk mengubah, kelihatan tidak? Ini. Iya, yang ini, yang kotak-kotak ini. Oh, inilah yang dipasang di stand. Inilah yang mengubah sel surya tadi matahari menjadi energi listrik. Ngerti? Ya, tulis yuk nak. Biar kita lanjut ya. Nah, coba dibaca. C. Sel surya matahari, sumber energi listrik terbesar. Sel surya sering dipasang di atap rumah. Ya, lalu ini yang ketiga kan? Yang keempat. Untuk apa sih sel surya itu dipasang di atap rumah? Nah, ayo untuk apa? Siapa bisa jawab? Untuk apa? Iya benar. Nah yang terakhir itu nuklir. Nuklir itu apa Miss? Nuklir itu adalah sumber, tetap dia sumber energi listrik. Sumber energi listrik. Tapi dari mana ya? Siapa tahu nuklir? Siapa tahu nuklir? Nah? Sumber energi listrik yang dihasilkan dari reaksi atom. Yang dihasilkan dari reaksi, dari apa tadi Miss bilang? Reaksi atom. Iya, reaksi atom. Nah, jadi nuklir ini kan tadi dari reaksi atom. Dari nuklir ini bisa terbuat bom atom. Pernah dengar bom atom? Nggak pernah. Pernah bom atom. Nah, jadi nuklir Minta fotokopi KTP. dapat dijadikan sebagai bom atom. Oke. Nah, jadi bom atom itu dia bom yang terbuat dari atom. Bom ini kalau diledakkan getaran itu kuat sekali. Bahkan kalau misalnya diledakkan di Indonesia, bisa seluruh Indonesia ini kena. Itulah namanya bom atom. Jadi bom atom ini adalah bom yang terkuat. Oke? Selanjutnya apa lagi Miss? Selanjutnya nah, jadi nuklir ini sebagai sumber energi listrik, nuklir sebagai sumber energi listrik, sebagai sumber energi listrik
lebih hati-hati menggunakan nuklir. Hati-hati menggunakan nuklir. Menggunakannya. Oke, kelihatan nak? Yuk, tulis dulu yuk. Oke anak-anak sekalian, inilah sumber energi listrik. Ada apa aja tadi? Coba dibilang. Coba Alda yuk. Ada apa aja? Ada baterai, dinamo, dan generator, dan surya, dan nuklir. Oke, ada berapa itu? Ada 4. 4. 5 ya. Sekarang kita masuk ke rangkaian listrik. Sebelumnya udah pernah dengar rangkaian listrik? Belum. Oke. Sekarang kita pelajari ya supaya kalian mengerti. Nah, jadi ini Miss perlihatkan dulu. Nah, jadi kan kita sekarang belajar rangkaian listrik. Rangkaian listrik, nampak nak? Nampak kan? Nampak. Coba amati ini. Lihat. Gambar 1 dan gambar 2 apa yang kalian perhatikan? Ada apa aja? Ada benda apa aja di dalam gambar ini? Ada lampu, baterai, lampu. Satu-satu yuk, coba Laura. Baterai, lampu, dan aluran listrik. Yang mana itu aluran listrik? Coba tunjukkan. Ayo, yang mana? Oh iya, Alda ada apa aja? Nah, Ada lampu, ada kabel. iya benar. Nah, coba kan jawab pertanyaan nomor 1. Tadi udah kan? Benda-benda apa saja? Sudah. Yang kedua, coba baca Alda. Benda apa saja yang menghasilkan listrik pada gambar di atas? Benda apa aja? Baterai dan kabel. Iya benar. Coba Laura nomor 3. Benda manakah yang menjadi sumber listrik pada gambar di atas? Jelaskan. Apa? Yang menjadi sumber energi listrik benda apa? Benda lampu, Menjadi sumber energi listrik? baterai. Iya benar. Oke, jadi anak-anak Miss, baterai ini mengapa menjadi sumber energi listrik? Karena adanya kutub positif dan kutub negatif yang dihubungkan dengan kawat akan menghasilkan Sumber energi listrik. yang akan menghasilkan listrik. Oke. Nah, inilah yang namanya rangkaian listrik. Gambar pertama dan gambar kedua. Itulah yang menjadi rangkaian listrik. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya. Coba baca dulu. Alda yuk. Pada saat kamu menyalakan lampu di rumah, terdapat berpikir bagaimana listrik itu menyala di rumah. Listrik yang menyala di rumah kamu itu berasal dari benda membangkit tenaga listrik yang dialirkan melalui kabel. Di kota atau di desa, listrik dari itu diterima Buat suaranya nak. dari gedung listrik. Dari gedung listrik lalu dibagi-bagi kepada para nelayan yang memerlukannya. Di rumahmu listrik itu pun dibagi-bagi ke kamar-kamar. Sumber listrik kabel dan alat listrik disusun menjadi suatu rangkaian yang disebut rangkaian listrik. Rangkaian listrik dapat digolongkan menjadi rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup serta rangkaian seri dan rangkaian Rangkaian? Rangkaian? Terbuka. Ya, rangkaian tertutup. Baru? rangkaian seri dan rangkaian sari dan Iya, tertutup dan rangkaian seri. Oke. Akan jelaskan dulu yang pertama itu rangkaian terbuka.
jadi rangkaian terbuka itu, misalnya gitu ya, jelaskan. Rangkaian terbuka itu adalah rangkaian listrik adalah rangkaian listrik yang terbuka, oke? Bisa gambar di sini ya. Seperti apa? Misalnya ini kabelnya, ini lampu, ini kabel lagi, ini lampu, ini kabel, ini kabel. Nah, ini kabel ya. Nah, di sini tuh ada baterai. Ini kutub negatif, di sini juga ada baterai. Ini kutub positif. Ketemu nggak dia menjadi rangkaian? Itu nggak kira-kira lampu ini? Nah, hidup kan? Tapi dia ada pembatasnya. Iya, ini pembatas. Nah, ini pembatasnya. Oke, pembatas ini yang menjadi rangkaian ini menjadi terbuka. Jadi kalau perhatikan ya, kalau misalnya ada pembatas, ini kalau ada pembatas lampunya hidup nggak? Kira-kira kalau ada pembatasnya lampunya hidup atau enggak? Hidup. Siapa bilang hidup? Kenapa hidup? Kenapa ada pembatas lampunya hidup? Nah, jadi anak-anak nih, kalau ada pembatas, lampu sama sekali tidak hidup. Lampu nggak hidup, dia nggak hidup. Kenapa mis? Karena kutub negatif dan kutub positif itu nggak bertemu dia, nggak bertemu, jadi nggak hidup. Jadi inilah dibilang rangkaian terbuka. Dia nggak terpasang, nggak ketemu listriknya. Oke? Tulis dulu ya. Biar kita bahas nanti yang kedua itu rangkaian tertutup. Yuk, cepat ya. Oke, anak-anak sudah dicatat semuanya? Oke, kita lanjut yang kedua. Apa tadi itu rangkaian terbuka? Rangkaian listrik yang Ya, yang kedua B ya. Rangkaian tertutup. Oke, rangkaian tertutup. Apa itu, Miss? Rangkaian adalah rangkaian yang tertutup atau rangkaian yang dialiri arus listrik. Oke, gambarnya gimana, Miss? Gambarnya itu begini. Ini ada kabel, lalu di sini ada lampu. Nah, ada kabel lagi, ada lampu, ada kabel lagi, kabel. Nah, di sini ada baterai. Ada baterai, ada dua baterainya ya. Kutub negatif, kutub positif, disambung dia. Nah, jadi ini ketemu. Nah, kira-kira lampunya ini menyala atau mati? menyala. Kenapa menyala? Buat soalnya kenapa menyala? Karena dia nggak dibatasi. Iya, lampunya ini menyala karena arus listriknya itu berjalan, nggak ada yang tutupi. Oke? Ditulis ya, Nak, ini gambarnya. Ya, tulislah. Kita lanjut yang ketiga, rangkaian seri. Oke.
Kenapa? Karena bukan sejajar itu karena dia samping-sampingan. Udah ngerti? Samping-sampingan dia. Nah, jadi kayak mana nih serangkaian paralel? Gambar rangkaian paralel itu gini. Ini ada lampu kan? Ini kawat, kabel, ini lampu. Turun dia ke bawah. Nah, turun dia ke bawah, ada lampu di bawah lampu. Ada lampu di bawah lampu. Nah, ini kabel tetap, ini turun. Baru di bawah lampu terakhir ada baterai. Oke? Ngerti nak? Ngerti nak? Inilah yang dibilang rangkaian paralel. Oke? Nah, apa itu misalnya paralel adalah rangkaian yang disusun secara apa? Secara apa? Secara apa kira-kira? Secara berderet. Oke? Udah? Yuk, coba ditulis ya, Nak. Oke? Oke, Nak? Oke. Nah, jadi ada berapa tadi rangkaian itu? Ada 4. Apa aja? Jangan lihat punya yuk. Rangkaian seri, rangkaian paralel, rangkaian Iya, ada 4 kan? Nah, jadi kita akan membuat semua rangkaian itu. Kira-kira mudah atau sulit? sulit. Sulit? Ya, oke, kita buat dulu ya. Oh iya, sebelumnya semalam kan misalnya bilang bawa bola lampu, bawa fitting, bawa baterai sama bawa kabel kan? Oke anak-anak Miss, jadi rangkaian listrik itu ada 4 kan? Rangkaian terbuka, rangkaian tertutup, rangkaian seri, dan rangkaian paralel. Nah, kita akan membuatnya. Misalnya bilang kan, misalnya suruh bawa bola lampu, fitting, baterai sama kabel. Jadi bawanya Udah nih. coba tolong. Iya. Oke, kita akan buat. Oke, jadi kita akan memasuki LKPD ya, Dek. LKPD. Kakak akan membagikannya langkah-langkahnya. Oke, anak-anak Miss sekalian, kita akan mengerjakan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Miss akan membagikan langkah-langkahnya ya. Satu permohonan. Jadi sudah. Satu permohonan ya. Ini Lola. Oke. Dibaca dulu yang langkah pertama. Ayo, sambil Miss tuntun ya. Ayo, di sini ya. Kita mengerjakannya di sini. Meja ini. Anak Kak Ocha yang sebaliknya. Sekarang udah gede lah, udah mau sekolah. Kita mengerjakannya di sini. Oke, yang pertama kita membuat rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Mana bola lampunya? Oke, ya coba Alda di sebelah sana. Biar nanti kita kelihatan semua. Oke. Nah, jadi langkah pertama coba baca. Oke, yang pertama, langkah pertama itu apa aja bahan yang disiapkan? Iya, ini baterai, kabel, ya. Iya, ini semua kan. Nah, yang pertama itu, seperti ini ya. Coba potong kabel ini menjadi 2 bagian. Potong yuk. Tar. Oh ya, ini guntingnya ya, ini lupa. Iya, potong tengah, benar.
Ini rangkaian terbuka, ini rangkaian tertutup. Pertama rangkaian terbuka. Pertama bagi dua kabelnya dulu. Satu kabel dulu kita gunakannya, ini kita simpan dulu. Bagi dua kabelnya, bagi dua. Kabelnya ini bagi dua. Sudah? Oke, jadi bagi dua semua. Kita pakai yang hitam dulu. Yang hitam. Pertama ini kan tadi gunting. Kita sambung sama fittingnya. Nah, ini namanya fitting. Nah, ini fitting sambung. Coba, siapa mau nyambung? Nah, satu lagi ini dipotong lagi. Bagi dua dulu ini, coba bagi dua. Nah, bagi dua dulu. Udah? Bisa? Oke. Nah, jadi kan ini kan dia, lihat nih. Dari kabel satu dihubungkan satu bola lampu kan? Yang satu lagi juga dihubungkan satu kan? Nah, berarti dipotong sedikit dari satu kabel. Sedikit aja, sedikit segini. Coba potong dulu ya, Nak. Ini potong dulu. Iya, lalu ininya dibuka tapi jangan sampai putus tembaga di dalam. Coba buka. Coba Alda kan ini udah dibuka nih, yang sebelahnya kan? Oh belum ya? Laura yang dibuka. Nah ini coba Laura pasangkan fitting ini ke dalam sini. Pasangkan ya. Harus masuk semua. Ya, lilit ya, lilit. Biar enggak lilit seperti ini. Lilit seperti ini. Biar arus listrik itu jalan. Ya kan? Nah, ini juga dibuka dia, harus keluar tembaganya seperti ini. Jangan putus tembaganya. Oke. Nah, kita gunakan satu baterai aja dulu. Bisa, Nak? Coba sini lihat. Coba ya, lihat ya. Gunting pun rusak. Nah, dia harus pelan-pelan seperti ini. Baru diputar gini. Harus pelan sekali. Nah, hubungkan dengan satu fitting ini ya, Nak. Ini. Nah, coba Laura bisa buka ini. Bisa? Iya, pelan-pelan aja, jangan dipotong kuat. Iya, salah satunya aja enggak. Iya. Ini pelan-pelan aja. Biar tembaga di dalam itu enggak copot. Kalau tembaganya putus ya sama doang, dia nggak jalan, harus listriknya ya kan. Oke. Nah, coba pelan-pelan ya Alda ya. Nah, ini coba Laura pasang ke fittingnya satu lagi. Oh, tunggu dulu. Iya, ini nanti ke baterainya ternyata. Nah, ini sekarang masukkanlah ke sini lampunya. Coba. Di sana sedikit aja. Itu kebanyakan. Iya, itu kalau dia kuat, nah, kuat dia diputar ke dalam. Itu kebanyakan. Iya benar gitu. Mana yang kecilnya tadi? Nah, ini juga harus kita buka ini. Iya. Ini. Nah, ini benar. Oke, yuk lanjut kerjakan, Nak. Kalau ini udah Oh, ini disambungkan dia ke sini. Disambung aja di sini ke sini. Yuk, pelan-pelan ya, biar nggak copot. Pelan-pelan ya, Nak.
jalan dari sini ke sini. Jadi kita buat batai. Udah boleh kan? Pelan-pelan ya nak. Oke. Nah, putar dia, putar aja. Oke, sudah erat dia. Nah, jadi ini kan dia termasuk rangkaian apa di dalam gambar? Rangkaian apa di dalam gambar? Terbuka. Yang berjajar dia rangkaian apa? Lampu ini kan berjajar. Rangkaian apa? Tutup. Iya benar. Nah jadi ini termasuk rangkaian seri ya nak. Kalau dia berjajar dia rangkaian seri. Nah jadi kayak mana nih rangkaian terbuka dan rangkaian tertutupnya? Begini dia nak. Kalau salah satu ujung kawat disambung ke baterai, ini namanya rangkaian terbuka. Makanya lampunya nggak hidup kan? Nah jadi anak-anak ini sekalian, kalau satu ujung dihubungkan ke kutub negatif baterai, oke? Satu lagi nggak dihubungkan, hidup atau tidak lampunya? Tidak. Ini namanya rangkaian apa? Paralel. Iya benar, rangkaian terbuka. Jadi kalau dihubungkan semuanya, rangkaian apa ini nak? Rangkaian seri. Iya hidup ya kan? Ini namanya rangkaian tertutup. Oke? Nah jadi kita buat sekarang rangkaian seri. Sama kan dengan rangkaian seri kan? Sama kan? Nah ini kan berarti udah rangkaian seri nih. Iya benar. Ini namanya rangkaian seri. Lampunya rangkaian seri lampunya? Iya benar sekali. Nah, oke? Coba Laura hidupkan rangkaian serinya. Coba. Nah, hidup kan? Oke, berarti rangkaian seri sudah fix, sudah tahu semua ya. Selanjutnya kita buat rangkaian apa? Paralel. Coba diperhatikan dulu bentuknya. Kira-kira yang gimana kita buat dulu? Apa dulu kita buat? Baterai. Berarti ini dilepaskan. Iya. Dilepas, disambung sini Baterai. Coba yuk, laksanakan sekarang. Buka dulu semua pelan-pelan ya. Lampunya dulu biar bebas. Nah. Pelan-pelan sayang. Oke. Harus jatuh lampunya. Oke, selanjutnya. Ini maunya tadi jangan dibuka nak. Ini aja dibuka. Ini sama ini. Ini pasang lagi. Ini Laura buka. Ini Alda pasang ke sini. Nah. Oke. Ini sudah buka. Enggak. Oh, sekarang ini kita bagi dua. Coba Laura potong ini. Alda buka. Pasang itu ya. Coba Laura potong. Ini guntingnya. Bisa. Saya coba nih sebelah. Gunting kita ini sekarang sekali. Udah? Nah ini sekarang buka satu. Oh salah nak. Oh coba ini buka satu nak. Ini aja dibuka satu. Ya itu juga dibuka. Pelan-pelan ya Laura. Di sana.
Oke. Bisa coba sini Miss buka. Ini foto siapa yang ini? Oke anak-anak Miss, dilanjutkan kerjakan ya nak. Ini di sini. Iya, benar. Harus sama dia, gini kan? Ini sini. Ya. Hubungkan ya nak. Udah? Bisa nak? Udah, kalau dia udah terhubung erat udah bisa. Udah? Sudah selesai nak? Ayo coba Laura potong lagi nih, potong lagi menjadi 2 bagian ini potongnya. Coba. Potong minyak nak. Iya, potong. Bisa, udah? Oke, nah. Jadi ibaratkan ini di atas, ini di bawah gitu kan? Sambung lagi dia di sininya. Kan? Misalnya ini di atas, ini di bawah. Sambung lagi dia di sini untuk tempat baterainya. Udah? Bikin lagi. Iya, jangan kebanyakan. Iya, sini. Ini udah. Ada. Enggak, ini nggak digunakan, nak. Ini aja dipotong. Ini. Potong lagi yuk. Ini kurang gunting. Iya, kurang. Supaya bisa dilihatin kabelnya. Sana. Oh iya, pintar. Sambung lagi ke sini. Misalnya ini atas, ini bawah. Bisa Laura? Pelan-pelan ya nak. Udah bisa kok. Iya. Pelan-pelan. Masuk kabelnya ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi ke kabelnya sih bisa. Cuman ya masukin aja ke dalam nak. Biar arus listriknya tetap jalan. Ke fittingnya kan. Karena bukan ke kabelnya yang penting, ke fittingnya. Bisa Laura? Oke, tarik aja deh nak. Oh ya, tarik pelan-pelan. Iya, putar lagi ya, putar. Iya, bisa. Sambung lagi nanti dia ke sebelahnya ya. Coba Laura pasang lampu di sini. Coba lagi Alda pasangkan ini di sebelahnya. Pelan-pelan ya kerjanya ya. Di sana pelan-pelan ya. Oke. Di sana pasang lampunya udah Laura? Udah ketat? Oke. Nanti ini di sini pasang lagi. Iya, pasang lagi lampunya benar. Tambah benar. Udah nak? Oke, coba lihat dulu ke sini. Sama nggak dengan ini? Sama kan? Coba. Misalnya ini atasnya, nah ya kan coba. Hidup nggak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Berarti ada yang salah. Hidupnya. Hidup kan? Hidup kan? Berarti berhasil atau enggak? Berhasil. Rangkaian apa itu? Rangkaian paralel. Iya benar. Kenapa rangkaian paralel? Karena disusun secara berderet. Oke? Oke anak? Nah, ngerti kan? Oke.
Nah, oke. Ya udah. Coba. Udah kan terus. Oke, anak-anak Miss. Tadi kan kita sudah membuat percobaan tadi. Rangkaian apa aja? Rangkaian terbuka, rangkaian tutup, rangkaian seri, rangkaian paralel. Udah ngerti, Dek? Udah ngerti, Nak, rangkaian itu? Oke. Nah, jadi sekarang Miss akan memberikan tugas ini. Nah, tahu arti kesimpulan kan? Nah, coba buat pertama. Coba jelaskan kesimpulan dari kedua rangkaian tersebut. Keempat rangkaian tersebut. Dari keempat rangkaian tersebut, oke? Oke, lalu yang kedua. Yang kedua gambar tabel. Ini nampak ya? Oh, nanti lihat dulu ini Miss-nya. Ini gambar rangkaian apa? Rangkaian terbuka, tertutup, Rangkaian apa tadi ini? seri. Iya, ini rangkaian seri. Nah, nanti dia buat di sini rangkaian listrik, rangkaian seri. Lampunya kayak mana? Hidup atau mati tadi? Hidup. Gitu ya. Lalu di bawahnya, ini rangkaian apa ini? Terbuka. Iya. Nanti dibuat di sini. Lampunya Hidup. Mati. iya mati. Oke? Yuk ditulis mana orangnya tadi? Kamu tadi di sini. Mana? Jangan di bawah. Ada nak? Oh ini. Tabel rangkaian listrik. Itu judulnya ya nak. Tabel rangkaian listrik. Enggak, di sininya jadi di atasnya tabel rangkaian listrik. Enggak, langsung aja. Nomor 1, rangkaian apa ini? Nah, bagaimana keadaan lampunya? Itu dia. Berarti di sini bikin rangkaian listrik. Cok. Iya. Tabel rangkaian listrik. Pertama rangkaian listrik. Pertama, rangkaian apa dia? Di gambarnya. Taruh keadaan lampunya dia gimana? Nyala atau mati? Yuk, kerja sendiri ya biar bisa dinilai nanti. Yuk, cepat yuk. Oke, anak-anak, Miss dari tulis tadi tabelnya, nak. Sudah, Mi. Oke, nah jadi kan yang pertanyaan pertama ini coba jelaskan kesimpulan dari keempat rangkaian tersebut. Keempat rangkaian yang tadi kita sudah praktekkan tadi loh. Nah, buatlah kesimpulannya. Lalu yang ketiga ini dari tabel ini apa? Buat pada rangkaian manakah lampu yang lebih terang? Jelaskan. Lampu yang lebih terang. Jelaskan dan berikan alasanmu. Udah nak? Udah, Miss. Oke, Aldo sudah? Nah, jadi kan dari pertanyaan yang nomor 3 ini dari tabel di atas. Jadi kalian menjawab pertanyaan ini yang nomor 3 dan nomor 1 tetap harus kalian ingat praktek yang tadi kita lakukan. Ngerti nak? Ngerti. Oke. Oke anak-anak ini sekalian, sekian proses belajar mengajar kita hari ini. Semuanya peralatan
hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. Nggak apa-apa. Nih, ini biar dia lebih besar. Oke. Ini sambungkan dulu. Sambungkan ke dalam fittingnya. Semua kawat-kawat dimasukkan ke dalam. Jangan ada berceceran ya. Ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Oke. Simpan semua. Nah, ini ada simpan ya. Ini dibawa juga nih. Iya, itu dibawa. Itu kalian bawa sendiri ke rumahnya masing-masing. Punya Alda tadi belum ya? Punya dia tadi belum? Coba. Oh iya, ini punya Alda. Kalian nak. Sekalian, sekian pembelajaran kita hari ini. Apa aja tadi yang sudah kalian dapatkan di dunia? Coba, pertama sumber energi listrik itu ada apa aja? Pertama, sumber energi listrik. Iya benar. Lagi? Ayo, apa aja? Dinamo dan generator. Lalu satu lagi sel surya. Nah, jadi sumber energi listrik itu pertama itu ada baterai yang bisa dibawa kemana-mana. Yang kedua ada dinamo dan generator. Yang ketiga ada sel surya dan yang keempat itu ada lalu rangkaian listrik itu ada berapa? Yang pertama Rangkaian listrik terbuka, rangkaian listrik tertutup, rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel. jadi kalau rangkaian listrik seri itu apa sih, Dik? Rangkaian yang disusun secara bergeser. Jadi kalau rangkaian terbuka itu Rangkaian yang terbuka. iya. Oke, mengerti semua pembelajaran hari ini? Nanti Miss. Oke, sekarang kita akan ulang. Doa akan dipimpin siapa? Oke, yuk. Yesus, Tuhan yang baik, hari ini kami berdoa. Kami bakalan mau pulang dari tempat ini ya Tuhan. Oleh lindungi kami sampai perjalanan dan sampai ke rumah kami dengan selamat ya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati kami yang sudah mengajari kami supaya kami diberi kesehatan. Terima kasih Tuhan, ada anakmu. Haleluya, amin.